Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Nadia Yunita Rahma, dan dua rekan saya, Aden Yusufa Muhammad dan Intana Alfiatus Sa'diyah. Pada video berikut ini, kami akan menjelaskan materi mengenai relasi makna sintakmatik dan relasi makna derivasional. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. Sebelum kita menginjak pada materi, mari kita mengingat, apa sih relasi makna itu? Relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa dengan satuan bahasa lainnya. Di sini juga ada jenis relasi makna yang terdiri dari 3 jenis. Pertama, relasi makna paradigmatik, kedua, relasi makna sintakmatik, dan ketiga, relasi makna derivasional. Relasi makna sintakmatik. Relasi sintakmatik yaitu hubungan antar unsur dalam suatu rangkaian kalimat. Hubungan ini bersifat in presentia, yaitu elemen-elemennya hadir secara faktual dalam rangkaian kalimat itu. Yang kedua, menurut Jaja Sudarma, relasi makna sintakmatik adalah relasi makna yang terjadi antara unsur yang ada dalam kalimat yang sama sebagai upaya untuk mewujudkan serapan sintaksis. Interaksi ini terjadi antara unsur yang menjadi bagian dari sintakma atau konstruksi gramatikal, seperti pada adjektiva yang memodifikasi lamina dalam frasa lamina, verba dengan frasa preposisinya, dan atau subjek dengan verba. Setidaknya dalam kaitan makna antar unsur dalam sebuah kalimat, konstruksi kata berprefiks negatif mendukung 6 relasi makna sintakmatik, antara lain yang pertama relasi atributif, yang kedua relasi koordinatif, yang ketiga relasi objektif, yang keempat relasi konektif, yang kelima relasi direktif, dan yang terakhir relasi persesuaian atau agreement. Relasi makna sintakmatik adalah relasi makna dari suatu kalimat dan satu kalimat. Relasi ini merupakan relasi antar unit sintaksis dalam satu kalimat yang menunjukkan unit sintaksis yang berterima dalam kalimat. Sebagai contoh, kalimat saya pergi ke masjid. Kalimat ini dapat diterima. Contoh kedua, pergi ke masjid ayah. Kalimat ini masih diterima. Contoh yang terakhir, masjid ke pergi ayah. Kalimat ini tidak dapat diterima. Kata ke memiliki keterikatan susunan dengan kata tempat, yaitu masjid, sehingga urutannya tidak dapat dibolak-balik. Hubungan sintakmatik terjadi dengan analisis unsur-unsur bahasa dalam satu tuturan tanpa ada pembandingan dengan tuturan lain. Istilah relasi makna sintakmatik awalnya dikemukakan oleh bapak linguistik modern, yaitu F.G. Saussure. Sementara dalam bukunya, Cruz menjelaskan bahwa relasi makna sintakmatik melihat setiap kata yang tersusun dalam suatu tuturan yang berhubungan secara semantis dan linier atau horizontal, sehingga tuturan tersebut dapat diterima atau berterima. Misalnya kalimat Safrizal mengerjakan tugas semantik yang diberikan Pak Abdul dikatakan berterima karena memiliki susunan sintaksis dan unsur-unsur yang ada pada relasi ini bersifat tetap. Akan tetapi, kalimat tersebut akan sulit dipahami jika kita menempatkan unsur-unsur dalam kalimat tersebut semaunya. Misalnya kalimat semantik tugas mengerjakan diberikan Safrizal Afdal yang, atau meskipun kalimatnya berterima seperti Pak Afdal mengerjakan tugas yang diberikan Safrizal, tetapi tidak dapat dibenarkan karena menimbulkan makna yang berbeda.
Tetapi jika tidak mengubah makna dan berterima, tentu saja perubahan susunannya boleh dilakukan. Jadi kesimpulannya, hubungan sintakmatik menunjukkan hubungan makna dan fungsi antara satuan bahasa sesuai tataran. Relasi makna sintakmatik pada tataran fonologi. Hubungan sintakmatik pada tataran fonologi tampak pada urutan fonem-fonem pada sebuah kata yang tidak dapat diubah tanpa merusak makna kata itu yang terdapat dalam buku Herb. Contohnya pada kata kita terdapat hubungan fonem-fonem dengan urutan K, I, T, dan A. Apabila urutannya diubah, maka secara semantis maknanya akan berubah atau tidak bermakna sama sekali. Terima kasih dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya adalah relasi makna sintakmatik pada tataran morfologi. Menurut Krida Laksana, hubungan sintakmatik pada tataran morfologi adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan yang tersusun secara berurutan atau bersifat linier antara morfeme di, pe, dan te dengan satuan tuturan kata. Ada kemungkinan maknanya berubah, namun ada juga kemungkinan tak bermakna sama sekali. Urutan morfem tidak dapat diubah atau dibolak-balik karena dapat merusak makna kata tersebut. Seperti pada kata memakan, yang morfemnya diubah menjadi kata makanme. Hal tersebut dapat merusak makna sehingga kata makanme tersebut tidak dapat dipahami. Selanjutnya ada relasi makna sintakmatik pada tataran sintaksis. Hubungan sintakmatik pada tataran sintaksis ini tampak pada urutan kata-kata yang mungkin dapat diubah, tetapi mungkin juga tidak dapat diubah tanpa mengubah makna kalimat tersebut, atau menyebabkan tidak bermakna sama sekali. Berikut kelompok kami menyajikan dua contoh. Contoh yang pertama memiliki dua kalimat. Yang kalimat pertama adalah Kiki menyapa Gita, dan kalimat kedua Gita menyapa Kiki. Sekilas kedua kalimat ini tampak sama, namun kedua kalimat ini jelas memiliki makna yang berbeda. Kalimat pertama menyatakan yang menyapa itu adalah Kiki, sedangkan kalimat kedua menyatakan yang menyapa itu adalah Gita. Dari sini kita sudah dapat menyimpulkan bahwa kedua kalimat ini yang sekilas tampak sama ini memiliki makna yang berbeda. Contoh yang kedua juga memiliki dua kalimat. Kalimat yang pertama, Wati membuat kue, dan kalimat kedua, kue membuat Wati. Wati membuat kue ini adalah kalimat yang bisa diterima, sedangkan kue membuat Wati merupakan kalimat yang tidak bisa diterima. Karena kata membuat itu sendiri memiliki keterikatan susunan dengan kata benda, yaitu kue tersebut, sehingga urutannya tidak dapat dibolak-balik menjadi kalimat kue membuat Wati. Alhasil, kalimat kue membuat Wati ini tidak dapat diterima. Ada juga contoh lain, yaitu kalimat membuat kue Wati. Kalimat ini merupakan kalimat inversi yang masih bisa diterima. Berikutnya ada relasi makna derivasional. Seorang ahli berpendapat bahwa derivasi adalah proses morfologi yang menghasilkan morfem baru. Istilah derivasional sendiri didapatkan dari proses gramatikal yang disebut proses morfologi atau morfemis. Morfologi dipilah atas morfologi derivasional dan morfologi infleksional. Infleksi merupakan bagian dalam sintaksis karena bersifat melengkapi bentuk-bentuk leksem, sedangkan derivasi menjadi bagian dari leksis karena menyediakan leksem-leksem baru. Afiks derivasional adalah afiks yang menghasilkan leksem baru dari leksem dasar. Misalnya, pada kata recreates, dapat dianalisis atas sebuah prefiks re, sebuah akar create, dan sebuah sufiks s. Prefiks re membentuk leksem baru recreate dari bentuk dasar create, sedangkan sufiks s membentuk kata yang lain dari leksem recreate. Jadi, prefiks re bersifat derivasional, sedangkan sufiks s bersifat infleksional. Derivasi menjadi bagian dari leksis karena menyediakan leksem-leksem baru. Morfologi leksikal mengkaji kaidah-kaidah pembentukan kata yang menghasilkan kata-kata baru yang secara leksikal berbeda, atau identitasnya baru dari kata yang menjadi dasarnya.
Derivasi adalah proses pembentukan kata yang menghasilkan leksem baru atau menghasilkan kata-kata yang berbeda dari paradigma yang berbeda. Pembentukan derivasi bersifat tidak dapat diramalkan. Derivasi dikatakan fungsional karena adanya perubahan kelas dan fungsi gramatikalnya. Secara statistik, afiks derivasional lebih beragam. Misalnya dalam bahasa Inggris terdapat afiks-afiks pembentuk nomina seperti meant, aeon, ancient, ness, dan lain-lain. Afiks-afiks derivasional dapat mengubah kelas kata, sedangkan afiks infleksional tidak dapat mengubah kelas kata. Afiks-afiks derivasional mempunyai distribusi yang lebih terbatas. Misalnya, afiks derivasional diramalkan tidak selalu terdapat pada dasar verba untuk membentuk nomina. Sedangkan afiks infleksional mempunyai distribusi yang lebih luas. Golongan derivasi adalah daftar yang terdiri atas bentuk-bentuk kata yang tidak sama, misalnya saja bentuk mengajar dan diajar. Keduanya adalah dua bentuk aktif dan pasif dari kata yang sama, yaitu ajar. Sedangkan mengajar dan pengajar merupakan dua kata yang berbeda, verba dan nominanya. Relasi makna derivasional secara kebetulan ditemukan antara pembentukan kata, bagian perangkat paradigmatik. Relasi makna derivasional berperan dalam penyusunan struktur kosakata atau bahasa karena kata-katanya dibentuk dari akar tunggal. Krush 2004. Contoh kata masak. Ibu sedang masak nasi. Arnold juru masak terbaik. Sanggupkah Aden masak nasi? Dari beberapa kalimat tersebut, kita dapat menemukan akar tunggalnya, yaitu berupa kata masak. Istilah derivasional didapatkan pula dalam proses gramatikal, yang disebut proses morfologis atau morfemis. Proses morfemis ini menghasilkan kelas kata terbuka. Lihat pada gambar. Proses morfemis menghasilkan infleksional dan derivasional. Dari kedua tersebut menghasilkan kelas kata terbuka. Untuk infleksional menghasilkan nomina, verba, adjektiva, dan adverba. Sedangkan untuk derivasional menghasilkan nominal, verbal, adjektival, dan adverba. Kata fungsional pada bahasa Indonesia berupa preposisi dan konjungsi. Partikel pada bahasa Indonesia berupa lah, kah, tah, pun, dan afiks. Kelas kata terbuka adalah kata tunggal yang menghasilkan paradig bentukan baru, baik secara infleksional maupun derivasional. Dari segi struktur, kelas kata terbuka adalah kata yang memiliki makna, katanya tunggal, yang dapat membentuk kata turunan bergabung dengan unsur yang terikat secara morfemis. Kata tugas adalah kata yang terikat secara fungsional, yang terjadi dalam hubungan antar klausa atau antar kalimat. Kata fungsional yang berupa preposisi berfungsi membentuk frasa preposisi sebagai unsur terkecil kalimat, dan konjungsi berfungsi menghubungkan klausa dengan unsur lainnya dan atau kalimat. Secara fungsional terdapat di dalam intrakalimat atau antar kalimat. Sekian, terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Silakan tinggalkan komentar, pertanyaan pada kolom komentar. Silakan komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.